Salam pembelajar hukum, salam penegakan hukum. Sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, dan di share juga, agar Anda bisa tahu perkembangan hukum yang berlaku di negara kita, aturan hukum yang berlaku di negara kita. Kali ini saya akan membahas terkait yang lagi viral di media sosial yang terjadi di wilayah Karawang di Jawa Barat. Ya, kasus yang kita bahas ini sebenarnya kasus remeh-temeh, kasus yang tidak seharusnya sampai di pengadilan. Ada seorang istri yang dilaporkan oleh suaminya dikarenakan istrinya memarahi suaminya setiap pulang malam dalam keadaan mabuk. Itulah dasar yang dibuat laporan di kantor polisi oleh suaminya. Yang terlapor itu Ibu Valencia Lim sebagai istrinya, dan yang pelapor sebagai suaminya Chen Yuqing namanya. Jadi dasar hukum yang dibuat laporan oleh suaminya adalah karena memarahi suaminya yang setiap hari pulang dalam keadaan mabuk dan tidak menafkahi istrinya. Tidak menafkahi. Seharusnya ibu itulah yang ditolong oleh pihak kepolisian, bukan suaminya. Tanggung jawab suami itu menafkahi istrinya dan keluarganya. Itu tidak dipenuhi oleh suaminya yang bernama Chen Yuqing. Bagaimana polisi bisa menerima laporan itu? Kemarin pada tanggal 11 November 2021, Jaksa Penuntut Umum JPU Karawang, wilayah Karawang, menuntut Ibu Valencia Lim 1 tahun penjara karena melanggar pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT psikis. Miris hukum di Indonesia. Orang yang seharusnya tidak bersalah dibuat bersalah. Orang seharusnya benar malah disalahkan. Miris hukum di Indonesia, sangat miris. Seharusnya dari awal pihak kepolisian tidak menggunakan pendekatan hukum. Seharusnya pihak kepolisian menggunakan pendekatan restoratif justice. Seharusnya pihak kepolisian menggunakan pendekatan restoratif justice. Apa itu pendekatan restoratif justice? Pendekatan restoratif justice adalah penyelesaian perkara pidana di luar ranah pengadilan. Seharusnya pihak kepolisian mengumpulkan suami dan istrinya dan keluarga dari kedua belah pihak dikumpulkan agar bersepakat untuk secara kekeluargaan menyelesaikan masalah mereka. Tidak menggunakan hukum, tidak menggunakan retributive justice. Yakinlah, kalau nanti semua ini putusan ibu ini bersalah di pengadilan oleh hakim, penjara akan penuh, Pak. Nanti di mana-mana itu suami tidak terima bahwasanya istrinya memarahi suaminya. Penjara akan penuh, Pak. Yakin. Kalau masalah seperti ini, masalah remeh-temeh ini, seharusnya polisi menggunakan pendekatan restoratif justice, Pak. Karena penjara kita sudah penuh.
sudah over capacity. Karena sudah jelas Pak tujuan hukum itu. Apa tujuan dibuatnya hukum itu? Tujuan dibuat hukum itu ada 3. Mendapatkan keadilan, mendapatkan kepastian, dan yang ketiga mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya kalau ibu ini divonis bersalah? Tidak ada manfaatnya Pak. Malah nanti akan di daerah-daerah akan banyak bermunculan kasus seperti ini karena suaminya tidak terima bahwasanya istrinya memarahi yang tidak baik, padahal istrinya memberikan masukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak ada manfaatnya Pak kalau ibu Valencia Lim ini dipenjara. Kita turut berterima kasih kepada Kejagung RI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Burhanuddin SH MM, karena telah mengganti jaksa yang menuntut Ibu Valencia Lim 1 tahun penjara, diganti oleh Kejagung RI, Bapak Profesor Dr. Burhanuddin SH.MM. Walaupun telat merespon kasus ini, tapi tidak apa-apa. Berarti masih ada hati nurani, masih ada hukum dan hati nurani oleh para penguasa. Dan jaksa yang baru sudah membuat tuntutan baru, mengganti tuntutannya menjadi tuntutan bebas. Ibu Valencia Lim, jaksa menuntutnya tidak terbukti bersalah dan dibebaskan. Itu tuntutan dari jaksa. Ada videonya. Saya dikirimin video oleh teman saya. Kita lihat videonya bersama-sama. Menarik tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 terhadap diri terdakwa Valencia alias Ningsih Lim, anak dari Suryani. Tunda untuk persidangan pembacaan putusan dari majelis hakim dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 di hari Kamis. Sidang ditutup. Masyarakat Indonesia mohon doanya untuk putusan hari Kamis supaya dibebaskan. Itu dia videonya. Sekarang tergantung dari hakim yang terhormat, Majelis Hakim Terhormat Pengadilan Negeri Karawang, agar menggunakan hati nurani. Saya mewakili ibu saya, masyarakat Indonesia, dan terutama ibu-ibu di seluruh Indonesia, agar Majelis Hakim yang terhormat menggunakan hati nurani dalam memvonis Ibu Valencia Lim, menggunakan hati nurani, agar ibu-ibu di seluruh Indonesia tidak khawatir lagi untuk memberikan masukan, memarahi suaminya melakukan yang tidak baik. Kita kawal kasus ini. Putusan akan digelar pada tanggal 2 Desember 2021 nanti. Kita kawal kasus ini agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini di masa akan datang. Terima kasih. Itu dia reaksi hukum dari saya. Saya berharap kasus seperti Ibu Valencia Lim ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Dan apabila saudara-saudara menyukai video saya, edukasi hukum yang saya berikan, jangan lupa di subscribe, di like dan komen, dan di share juga, agar Anda tahu perkembangan hukum di Indonesia, agar Anda tahu tentang hukum, aturan yang berlaku di negara kita.
Jangan lupa untuk berbagi edukasi yang Anda ketahui, apa yang pun yang Anda ketahui, demi kebaikan kita bersama. Salam pembelajar hukum, salam penegakan hukum. Horas.